buat kunjungan di masyarakat gede tentu cuma mampir sholat, pilihan sholat tuh di masjid sini kan yang bagus itu di sana. Oh, iya. Sampai ajudannya gitu. Dan itu cuma sholat, ya gimana ya istilahnya lah. Saya cuma dapat gitu aja. Oh, mau menjamu. Ternyata bapak itu mau minum. Dan setelah minum cari penjualnya. Sebenarnya mana ini ya itu ya. Jadi saya bisa ngomong-ngomong itu. Supaya nggak ngira itu. Boleh perkenalkan dulu nih Pak, namanya siapa, lalu usaha Bapak ini apa? Gitu. Ya, selamat siang. Nama saya Pak Alek. Saya penjual es cendol Pati Onggo yang berada di Jalan Kebun Raya. Lepas di pertigaan, penting. Paling tengah ya mudah, depan Masjid Al-Fatah. Untuk jualannya sendiri nih Pak, bukanya dari jam berapa sih Pak? Lalu apakah setiap hari nggak bukanya? Kalau jualan tuh saya tiap hari, mulai jam setengah 10. Kan tuh hari libur tuh nggak ada. Oh, hari libur nggak ada. Tapi kalau acara mendadak itu kita baru libur, kan ada acara tetangga apa meninggal atau ada acara apa itu baru. Kalau libur khusus nggak ada. Kalau untuk libur khusus nggak ada ya Pak? Berarti biasanya nggak bisa. Oke, tiap hari buka terus gitu. Ya. Dari jam tadi jam berapa Pak? Jam setengah 10. Nah, 10 sampai jam Sampai jam 5. sampai jam 5 sore. Tapi kalau Senin dan Kamis itu saya lebih dari setengah 6. Oh gitu. Ya, untuk apa? Mungkin ada yang puasa Senin Kamis. Oh iya, kan? puasa Senin Kamis untuk buka puasa itu ya. Udah berapa lama sih Pak buka usaha es cendol Pati Onggo ini? Dari tahun berapa? Tahun 96. Oh, tahun 96. 96. Ini lokasinya sudah langsung di sini berarti Enggak. Pak? Itu awal di situ di bawah pohon timur jalan. Oh, di timur jalan Ada sini. Sampai berapa bulan dan pindah sini dan dulu di tepi jalan itu Pak. Kenapa nih Pak memilih untuk jualan es cendol nih? Cerita awalnya gimana nih Pak? Cerita awal, saya bukan penjual es cendol dulu. Oh iya, dulu. Bengkel sepeda. Oh, dulu usahanya bengkel Usaha sepeda. Bengkel sepeda, ondel itu Mbak. Oh iya. Ondel. Setelah itu ada teman yang motivasi, suruh, oh untuk jualan cendol bagus, gitu kan. Oh gitu. Nah, saya dua, satu bengkel, cendolnya istri saya. Oh, dulu barengan Oh, berarti barengan. ada bengkel tetap jalan, es cendolnya tetap jalan. Nah ternyata cendolnya kan Mbak laku. Rame. Nah, jadi kalau rame kan kotor tuh Mbak. Iya, Cuci iya. tangan dulu. Agak repot ya Pak repot, berarti. itu udah bengkelnya gitu diluncur adik sekarang. Oh, tapi tetap ada, Masih ada, cuman timur di jalan. adik Adik yang. Untuk namanya nih Pak, kan Pati Onggo ya. Itu apa sih ceritanya? Kenapa namanya Pati Onggo? Pati Onggo itu apa gitu? Ya itu memang namanya pati. Kalau bahasa timur tuh sagu ya. Oh, tepungnya. Nah, tadi ini dari pohon aren, ini dari batangnya. Oh, batang aren. Batangnya. Pati. Jadi kalau buahnya kolang kaling itu, ini dari iya. batangnya. Oh, tepung pati. Itu pati Pati, gitu. ya. Onggo itu Dari pohon pohonnya. aren. Oh, pohon Jadi aren. batangnya digiling diperas. Oh, berarti karena bahan bakunya itu jadi namanya es cendol Pati Itu Onggo. nama Jawa istilahnya. Oh gitu. Masih mempertahankan nama bahasa Jawa ya Pak. Ini berarti proses bikinnya terus kayak si cendolnya apa santannya itu buat sendiri semuanya Pak berarti dari Ya, gini. kalau santan nggak buat sendiri. Kalau cendol saya beli. Oh, cendol langsung Citra
yang ngasih tahu saya dulu. Oh gitu. Sejak 96 sampai sekarang. Biasanya kalau misalkan proses bikin santannya tuh sehari bisa habis berapa? Kalau kelapa Banyak, kan mau beli 70.000. Oh 70.000 mungkin itu? 9 atau 10 gitu ya. Atau 10 kelapa gitu ya? Pokoknya 70.000. Oke, 70.000 dalam sehari itu Ya. Pak. Itu prosesnya dimasak dulu, digodok itu atau gimana untuk santan? Enggak, yang masak airnya. Yang airnya yang Kalau dimasak. santannya dimasak nanti jadi seperti kolak itu enggak seger itu. Oh, Iya. berarti ini beda, nggak kayak kolak ya? Pas santannya Jadi nggak dimasak yang berarti? masak airnya. Oh, airnya airnya yang yang dimasak. Oh, Jadi sore itu merebus air pandan, Mm-mm. pagi untuk nyanten itu. untuk nyanten, untuk bikin perasan santan itu. Oh, berarti nggak Enggak, pakai kalau proses masak ya Pak? direbus rasanya seperti kolak itu nanti. Oh, pantas dia lebih Nah, jadi nggak agak seger. beda. Beda. Rasa segernya beda. Iya. Iya. Oh gitu. Karena saya pikir karena santan gitu dimasak kayak kolak Dan ini gitu. kata dokter ya kan bukan saya dokter juga banyak. Iya. Non kolesterol katanya, tapi dikit Kalau- juga. Oh, kalau dimasak malah buat kolesterol gitu. Kalau dimasak kan gulanya tinggi loh. Kalau ini Iya. enggak. Biasanya nih Pak, dalam sehari gitu untuk jualan biasanya modalnya berapa sih Pak untuk sehari? Sehari itu modal sekitar 400. 400.000 untuk dalam sehari gitu ya. Kalau untuk gula arennya itu bikin sendiri gitu atau gimana? Suruhnya itu. Oh, juruhnya ya, Iya, juruhnya. itu sendiri. Bikin sendiri. Nah, Itu di bisa malam. punya malam itu Jadi- bisa habis berapa banyak gula Pak? 10 kilo. 10 kilo gula. Jadi kalau rasanya itu kalau juruh istilah mendadak itu lain kan. Jadi sore Oh, gitu. itu jadi Kalau Rasanya ada. kalau yang baru dimasak malah beda Lain rasanya, rasanya. malah harus didiamkan semalam gitu. kita. Oh, gitu. Mempertahankan rasa itu ya, Pak. Biasanya nih Pak, dalam sehari gitu bisa habis berapa porsi sih Pak? Porsi. Heeh. Kalau porsi itu nggak pernah hitung, tapi banyak ya. Yang banyak gitu ya, Pak? Nggak pernah hitung berapa porsi. Porsi tapi- nggak tapi tahu. ya hasil akhirnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah banyak hasil akhirnya ya Pak. Berarti kalau boleh tahu, boleh di-sharing nih omsetnya berapa sih Pak biasanya sehari? Kisaran aja. Ya omset itu tidak Tigaan. tidak rata tidak cek ya. Oh iya. Ya bisa 700, 800. Dan yang paling selama jualan saya. Iya, yang paling Uang yang paling itu 1.800.000. 7.800 Selama sehari. sejak 96 tuh. Iya, Nah, paling begitu. paling gitu. Seporsinya berapa sih Pak harganya? 5.000. Oh, 5.000 satu 5.000. maksudnya itu. Tapi kalau pakai tape 6,5. 6,5 kalau Pokoknya pakai tape. roti satu dari 1.500 juga sama. 500. Pokoknya tinggalnya 5.000. Oke, tapi masih mempertahankan harga 5.000 Iya. itu masih Ya, Kok berani gimana ya? Pak gitu. Padahal Masih untung. Ya, Itu masih untung? Nah, jadi ya kalau dulu ya untungnya banyak ya. Iya. Sekarang apa mahal lah. Iya, iya, Tapi betul. saya masih bertahan. Kalau yang menyadari itu tanya, udah naik belum Pak? Iya, Nah, karena saya apa-apa kan bilang, naik "Oh, Pak. kan belum. Kan kita naikkan 500 nanti kan nggak sama kan orang nanti. Iya, Kan gitu. nanti mau udah dah, yang penting langganan saya banyak gitu aja. Tumben nih Pak, saya lihat yang es cendol ada tambahan roti dan tapenya nih Pak. Itu kepikiran gimana tuh dulu? Apa dari dulu memang sudah ada tambahan itu atau gimana? Belum. Ya kita kan kita jualan kan harus kita rasakan Iya, betul. sebelum kita jual. Mm-mm. Itu harus saya mudahan. Nah, nanti kok pakai ini pakai ini. Makanya saya suruh itu kan. Iya, betul. Udah. Karena udah ngerasain ya Pak. Kalau yang belum, nanti kalau udah pernah pakai itu pasti nyari tape dan roti itu.
Kalau dilihat di belakang ini juga ada foto Pak Sandiaga Uno sama Pak Wali Kota itu pernah kesini kok bisa kesini tuh gimana tuh Pak? Ya itu kan Mbak, ya itu tugas kunjungan. Tugas kunjungan di masyarakat gede tentu cuma mampir sholat, pilihan sholat tuh di masjid sini kan yang bagus itu di sana. Oh, iya. Sampai ajudannya gitu. Dan itu cuma sholat, ya gimana ya, istilahnya lah. Saya cuma dapat gitu aja. Oh, mau menjamu. Ternyata bapak itu mau minum. Dan setelah minum cari penjualnya. Sebenarnya mana ini ya itu ya. Jadi saya bisa ngomong-ngomong itu. Saya nggak kira. Nggak kira-kira ya Pak. Kalau Pak Wali itu Kota memang datang kesini. sendiri. Oh, memang kesini. Itu Wali Kota itu dia ajudannya. Oh, dikasih tahu ajudannya. Enggak lah ya Pak. Tapi itu enak. Ajudannya gitu ya. Sampai Bonpin dia puter. Oh gitu. Coba gitu kan. Malah dari ajudannya ya Pak. Nah, yang benar. Promosi gratis sih. Iya. Memang promosi dari Pak Alex itu gratis semua. Oh gitu. Dari YouTuber di mana-mana dan ada yang ngasih bintang. Ada yang pelanggan tuh cari. Kok tahu dari mana? Nah, ini dia tuh hampir bintang 5 gitu. Saya nggak gitu, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak tahu. Kan pembeli itu sering foto boleh Pak, boleh, ternyata diviralkan. Terima kasih udah. Iya. Saya nggak pernah kan gitu. Saya juga lihat di Google itu Iya, bintang dan 5. ada di Google Maps itu juga ada ya, nggak Iya, tahu kok. iya. Tahu-tahu masuk Google Maps. Oh gitu. Ini kan Bapak sudah puluhan tahun ya, dari 96 berarti kurang lebih 28 tahun ya jualan itu Pak. Suka dukanya nih Pak, selama 28 tahun bertahan jualan es cendol sampai sekarang tuh apa nih Pak? Yo, kalau suka duka itu pasti ada ya. Iya betul. Kalau duka itu ya, tapi banyak sukanya lah itu. Kalau duka itu ya hujan itu. Sebenarnya hujan. Misalnya pagi panas cerah, Iya gitu. betul. Kita keluar langsung berhujan, ya udah terima aja gitu. Ya nggak nentu ya Pak cuaca. Apalagi waktu COVID itu. Oh iya. Wah itu wes 1 bulan penuh saya nggak jualan. Nggak jualan sama sekali. Aja. Mau apa makannya aja, ya Bismillah. 1 bulan nggak, malah laku keras dulu. Oh malah Iya, tetap laku lumayan, keras ya Pak, di lumayan. zaman COVID gitu. Oke, kali ini aku lagi ada di es cendol Pati Onggok Gula Jawa Pak Alex. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Kebun Raya nomor 42, itu di pertigaan. Jadi ada pertigaan, itu pas banget di pertigaannya, di pinggir jalan gitu, nggak jauh dari Gembira Loka Zoo atau GL Zoo Jogja gitu. Nah, yang membedakan di sini, kalau misalkan mungkin es cendol biasanya warnanya hijau, tapi di sini dia sedikit lebih bening karena itu pakai tepung pati gitu. Jadi batangnya aren, jadi bukan pakai tepung beras tapi pakai tepung batangnya aren, pohon aren gitu. Nah, yang bedain juga adalah di sini sediakan ada tape ketan sama roti. Jadi ini dipaduin gitu makannya bisa cocok banget, rasanya jadi enak, dan santannya juga santan segar. Jadi nggak dimasak tapi santan yang segar yang diperas dengan air matang gitu ya. Seporsi segini harganya itu cuma 5.000 aja, jadi murah banget. Kalau mau tambah ini masing-masing 1.500, jadi total di sekitar harga 6.500 gitu untuk harga es cendol semangkok penuh kayak gini. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jogja atau orang Jogja bahkan yang lagi panas-panas pengen es cendol, daerah-daerah mungkin sekitar Umbul Harjo atau sekitar GL Zoo, Gembira Loka, mungkin habis pulang dari kebun binatang capek panas pengen seger-seger, bisa langsung ke es cendol Pati Onggok Pak Alex ini. Ada alamatnya di Google Maps gitu, tinggal dicari aja. Tuh cendol isiannya banyak, gula merahnya juga berasa, nggak yang terlalu manis banget pekat sampai nggak enak di tenggorokan, tapi ini karena gula aren, gula merah asli, jadi enak banget rasanya. Jangan lupa cobain.
Ini kan Pak Alex sudah 28 tahun tadi. Nah, harapannya untuk es cendol Pati Ongko Gula Jawa Pak Alex ini pengen buka cabang apa gimana nih Pak, ke depannya pengen apa? Kalau cabang itu ya belum ada, tapi kalau langganan itu banyak yang bilang buat cabang itu, tapi ya gimana ya, kalau mau cabang itu kalau yang nunggu nggak ada ya nanti malah rusak itu ya. Takutnya rasanya beda ya Pak. Nanti kan cari orang yang serius itu kan Iya, sulit Pak. Iya, Sulit, iya. gitu. Yang Nah, itu kita bisa percaya gitu ya. kan sulit. Ini kan Pak Alex sudah puluhan tahun Pak menekuni usaha khususnya di bidang minuman gitu ya, minum. Nah, mungkin nanti dari teman-teman yang nonton ini kan tonton ada di YouTube gitu, ada di sosial media yang lain juga. Mungkin dari Pak Alex sendiri punya saran atau punya motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha di bidang kuliner tuh harus apa sih Pak, dari Pak Alex yang sudah puluhan tahun nih? Ya kalau usaha itu ya udah motivasi ya kita bismillah dan nanti ya itu kan usaha itu banyak, usahanya itu mudah tapi nanti jalan. Nah, ya kan? Oh, iya. Nah, tapi kalau kita mau usaha ya harus usahanya itu apa, kalau usaha kuliner ya harus yang benar yang enak. Sebelum kita jual kita coba dulu. Saya penjual es cendol Pati Ongko Pak Alex di Jalan Kebun Raya, silahkan ya Pak. Mantap.